Fundamentalnya bahwa ekonomi kita walaupun penuh tantangan di luar, kita masih bisa memberikan harapan pertumbuhan. Tapi yang menjadi PR terbesar adalah short term expectations. Jadi ekspektasi terutama dari pelaku ekonomi jangka pendek. Nah, jangka pendek ini dilihat kan karena konsumsi kita mulai menurun. Kan lokomotif ekonomi kita kan konsumsi rumah tangga. Jadi komposisi pertumbuhan kita itu konsumsi rumah tangganya mulai tergerus karena daya beli, karena kelas menengahnya juga turun dan lain sebagainya. Ini salah satu PR. Tapi kan kita juga punya engine yang selama ini nggak di gaspol, yaitu investasi. Halo Sobat Cuan, kembali lagi di podcast Cuap-Cuap Cuan. Kita berada di segmen koneksi konten ekonomi seksi. Bersama saya Wahyu Daniel atau WD, pemimpin redaksi CNBC Indonesia, ditemani seperti biasa Michael Jeffriando, redaktur pelaksana CNBC Indonesia untuk sektor fiskal dan moneter. Saat ini kita sudah kedatangan tamu kehormatan, orang yang terkenal di sektor ekonomi, politik, dan udah menempati berbagai posisi deh. Kita udah kenal banget sama dia. Selamat datang Mas Sandiaga Uno. Terima kasih Mas Wahyu, Mas Michael, undangannya. Makasih Mas. Apa kabar Mas? Alhamdulillah. Mas, ini tanpa berbasa-basi, kita kan di koneksi ini udah banyak ngundang beberapa tokoh-tokoh ekonomi Mas. Saya selalu nanya, gimana sih kondisi ekonomi saat ini dengan berbagai dinamika nih Mas yang berlangsung di 2025 dan juga pemerintahan baru. Bagaimana Mas Sandi sebagai orang yang mungkin lebih banyak informasi dan lebih paham gitu tentang kondisi ekonomi dan politik, bagaimana sih Mas melihat kondisi ekonomi kita saat ini Mas? Back to basic ya. Saya sekarang kan kembali ke habitat. Back to nature, di mana saya kembali di bisnis. Saya fokus di investment, di salah satunya di equity investments, ada juga venture builder dan impact investing. Nah, kalau saya lihat dari sisi ekonomi fundamental dengan situasi geopolitik eksternal, trade war, perang dagang dan sekarang malah ada tambahan perang tarif yang didorong oleh Amerika dan situasi ketegangan di berbagai bidang memang secara eksternal tidak mendukung, tidak kondusif secara eksternal. Tapi secara fundamental ekonomi Indonesia ini kan prediksi dari semua ekonom itu setuju. Angkanya itu sekitar 5% gitu. Jadi sebetulnya apa yang tercapai di tahun-tahun sebelumnya, tahun ini 2025, kalau tidak ada kejadian yang sangat luar biasa, maka angka 5% ini akan tercapai. Jadi menurut saya fundamentalnya dulu. Fundamentalnya bahwa ekonomi kita walaupun penuh tantangan di luar, kita masih bisa memberikan harapan pertumbuhan. Tapi yang menjadi PR terbesar adalah short term expectations. Jadi ekspektasi terutama dari pelaku ekonomi jangka pendek. Nah, jangka pendek ini dilihat kan karena konsumsi kita mulai menurun. Kan lokomotif ekonomi kita kan konsumsi rumah tangga. Jadi komposisi pertumbuhan kita itu konsumsi rumah tangganya mulai tergerus karena daya beli, karena kelas menengahnya juga turun dan lain sebagainya. Ini salah satu PR. Tapi kan kita juga punya engine yang selama ini nggak di gaspol, yaitu investasi. Dengan situasi global mungkin ekspor agak tertantang, tapi kita punya domestic ekonomi yang cukup besar. Dan gimana caranya kita bisa melakukan bauran kebijakan sehingga domestic ekonomi kita tetap kuat. Dan yang bagian yang paling kecil dari semua itu engine-nya adalah government spending. Nah, spending government ini
nggak berubah Pak Prabowo dari 2014, 2019 waktu saya kebetulan membersamai beliau di jadi cawapres Pilpres jadi cawapres di sana, bahwa beliau punya anggapan bahwa 30%-an dari anggaran pemerintahan itu adalah kebocoran. Jadi nggak ada perubahan. Dan waktu saya di pemerintahan, betul yang disampaikan Pak Prabowo bahwa anggaran pemerintah dari yang 100 mungkin yang berkualitas itu hanya 70% gitu loh. Jadi dia mau pangkas gitu. Gede juga 30% Mas kalau kebocoran Mas. Dan bisa itu nggak ada perubahan pandangan Pak Prabowo di bukunya di Paradox Indonesia sama sekarang gitu. Jadi yang dia lakukan sekarang itu bukan something new. Nah memang timnya Pak Prabowo, kebetulan saya udah nggak di pemerintahan ya, dan saya mengamati harus mengkomunikasikan ini dengan jelas kepada para pelaku ekonomi. Bagus loh yang mau dilakukan Pak Prabowo ini. Karena yang 30% yang dipangkas itu mau di-reallocate ke tempat lain yang lebih berkualitas. Nah ini juga harus dijelaskan. Waktu dulu saya sebagai jubir di 2014 saya bilang, ya kan, dan ini nggak berubah waktu saya di pemerintahan tetap sama. Bahwa yang 30% itu jatuhnya ke perjalanan dinas, jatuhnya ke repetisi daripada studi banding. Programnya 100 dan Pak Jokowi udah ngomong, Pak SBY juga udah ngomong berkali-kali gitu. Dari program yang 100 ini mungkin 50-60% itu jatuhnya ke rapat gitu loh. Dan saya waktu di kementerian juga ngalami yang sama. Waktu di pemerintah provinsi juga melihat potensi efisiensi penghematan yang lebih besar. Malah terbukti waktu anggaran kita di kementerian itu terus dipotong. Tapi KPI-nya terus meningkat gitu. Karena bisa ternyata Mas ya. Ternyata bisa, karena begitu dipotong kita harus berinovasi. Harus beradaptasi. Dan harus berkolaborasi. Iya betul. Nah, ini yang harus dikomunikasikan dengan baik kepada pasar. Karena yang saya tangkap dari pelaku pasar adalah, wah, anggaran pemerintah dipotong berarti output ekonominya juga akan turun. Betul. Berarti program-program infrastruktur yang akan dibawa oleh pemerintah. Padahal kan syarat kita menuju Indonesia Emas ini membangun infrastruktur. Itu akan terganggu trajektorinya. Padahal kan pemerintahan ini pemerintahan keberlanjutan. Melanjutkan apa yang dilakukan oleh presiden-presiden sebelumnya. Jadi ini harus dikomunikasikan dengan baik bahwa infrastrukturnya akan tetap dibangun, tapi bukan lagi government led, tapi government facilitate dan swasta yang lead. Karena disinilah private sector bisa masuk, bisa membawa inovasinya, bisa membawa pendanaannya. Terbukti kok waktu dulu saya di 2015 kita bisa bangun infrastruktur tanpa pemerintah terlalu mengikuti dengan budget yang besar. Tapi memang kita perlu sebuah langkah yang terintegrasi dan terorkestrasi dengan baik. Kalau masalah efisiensi kan sebenarnya Mas Sandi ini contoh yang clear gitu, karena pengusaha jadi menteri, jadi karena mentalnya itu udah bukan jadi selalu berinovasi, berkolaborasi, itu yang penting kan sebenarnya kan, itu yang harus dipunyai mindset semua itu mungkin Mas Menteri sama Pak. Setiap kementerian itu narasinya jangan minta tambahan anggaran. Tapi karena itu narasinya akhirnya penyerapan. Tapi harusnya dengan anggaran yang dialokasikan, ini loh yang akan kami pastikan KPI kami akan tercapai. Gitu. Jadi saya melihat situasi ekonomi sebetulnya secara fundamental belum berubah. Nggak bagus, tapi nggak jeblok banget kayak pasar kemarin. Tapi yang pasar tunjukkan kepada kita, ini yang sudah kita bicarakan 5-6 bulan sebelumnya, bahwa mungkin 1 tahun 2 tahun sebelumnya itu era VUCA kan. Ini volatility, uncertainty, complexity dan ambiguity. Jadi volatility ini yang ada di pasar. Tadi kita masuk ruangan ini, pasar naik berapa? 3%. Benar. Kemarin turun berapa, sempat 5% trading halt. Dan ini volatilitasnya sekarang, dulu bandnya mungkin cuma 1-2% gitu. Sekarang ya kita di era ini harus mulai terbiasa bahwa volatility-nya itu range-nya kita gedein gitu. Di level 5%. Karena kan kalau 5% langsung halt kan. Begitu loh. Jadi menurut saya
kita harus mulai terbiasa the new normal. Iya. New normal itu volatility-nya seperti ini. Apa penyebabnya? Apalagi untuk market yang sangat shallow dan sangat narrow seperti Bursa Efek Indonesia. Iya. Bursa Efek Indonesia kan narrow. Yang investable companies itu kan hanya terbatas. Benar. Mungkin beberapa Iya, nama aja iya, gitu. iya. Bisa mungkin dihitung jari gitu. Benar. Sementara kalau kita lihat perusahaan-perusahaannya kan bagus-bagus semua, Benar. bayar dividen. Iya. Gede-gede lagi Mas. Labanya Gede-gede bayar dividen. Benar. Jadi memang investasi di Bursa Efek Indonesia itu nggak pernah dirancang dengan bursa yang cukup dangkal dan sangat sempit. Itu memang investasinya harus investasi jangka panjang. Jangka panjang kita ngelihatnya tuh 3 sampai 5 tahun gitu. Di mana sih misalnya beli BRI kemarin, Benar. bayar dividen segede banget. gitu. Dapat dividen yield untuk quality stock seperti itu kita dapat mendekati 5%. Benar. Di bursa lainnya agak sangat sulit dicapai Iya. seperti itu, tapi kita malah ada counter yang bisa bayar dividen yieldnya sampai 8%. Benar. Belum lagi potensi capital gain-nya. Jadi Benar. fluktuasi pasar ini akan stay for a while Iya. sampai kita bisa ya OJK dan lain sebagainya bisa lebih meluaskan pasar dan lebih memperdalam pasar kita dan instrumen-instrumen Iya. maupun juga Diperbanyak ya Mas ya. perusahaan-perusahaan public float. Nah, Iya. public float itu harus ditingkatkan gitu. Benar. Jadi dan public float ini buah si malakama buat perusahaan, karena saya juga ini Iya, self criticism ya. Perusahaan-perusahaan kami itu ya public floatnya Kecil. sebagian ada yang kecil, sebagian ada yang besar Iya. juga. Sebagian ada yang kecil, sebagian ada yang besar. Tapi yang kecil ini karena mereka nggak melihat bahwa market value atau Iya. value yang diberikan market kepada mereka secara nominal itu beda sama value yang secara intrinsik mereka miliki gitu. Jadi dari segi net asset value dan dari segi market value itu diskonnya terlalu besar. Nah, kalau udah mendekati para founder, para entrepreneur, itu pasti akan dengan lebih mudah meningkatkan public float mereka. Kalau kita lihat di ISG kemarin spesifik nih Mas Andi, kan masih banyak yang bertanya ini penyebabnya apa sih gitu. Apakah mungkin tadi ketidakpercayaan kepada pemerintah, masalah fiskal, ada menteri mau mundur, atau masalah lain gitu, banyak banget gitu yang coba tebak-tebakan. Apalagi gitu. Mas Andi kan pasti banyak informasi kan, Iya. itu kan berada di pasar terus gitu kan, Mas. Banyak kan apa input-input dari analis-analis atau gimana ngeliatnya Ya, gimana top sih Mas? 10 investment dealing room itu masih terkonek lah dan Iya. mereka selalu update gitu morning call-nya apa yang ditanyain Iya. gitu. Nah, pas hari itu hari Selasa kalau nggak Iya. salah. Selesai. Pas hari itu ya perfect storm sih yang terjadi. Perfect storm itu Di lokal tapi di lokal karena yang di bukan luar ya. Jadi kita luar itu Ini menarik ini, perfect storm perfect terjadi storm di hari lokal. Selasa. Di Iya. hari Selasa itu di lokal gitu loh, yang sampai kita Iya, trading halt halt. gitu loh. Dan ini memang karena ya pasarnya juga kan narrow dan dangkal Iya, ya. betul. Sempit dan dangkal ya. Begitu perfect storm ya bisa swingnya itu sampai 5%. Ini adalah akumulasi daripada pertanyaan-pertanyaan yang menumpuk dari para pelaku pasar. Misalnya tadi yang keberlanjutan. Benar. Ini gimana sih keberlanjutan kebijakan pemerintah? Ini apalagi gitu. Iya. Terus ada mungkin pertanyaan-pertanyaan yang nggak relate secara langsung ke pasar, tapi membuat semakin meningkat ketidakpastiannya. Jadi pada saat itu pasar tidak pede, nggak kayak WD. Pasar sangat tidak pede dan triggernya ada, butterfly-nya, efeknya ada. Jadi pada pagi-pagi itu ada sebuah posisi counter di mana menurun tajam. Sebuah emiten yang cukup besar, kapitalisasi pasarnya turun dan market menangkap bahwa itu ada kemungkinan margin call, dan akhirnya ya self-inflicted wounds. Ini nambah dalam For sale terjadi gitu maksudnya Mas. Mereka menangkap bahwa ini ada for sale, lebih baik kita rotate out, apalagi kan mau liburan lebaran, Benar, narik narik dulu, bisa keluar nih. Iya, gitu. benar, narik dulu. Jadi tarik dulu. Nah, ini yang kejadian. Berarti benar-benar badainya sempurna banget ya. Badainya di satu hari itu. Tapi ya itu adalah kan bagian daripada volatility yang saya ceritakan gitu. 2-3% is normal. Kemarin itu mungkin kalau nggak ada haltnya bisa turun sampai 7% gitu loh. Dan
alhamdulillah mulai mereda dan ya kita stabilize di angka ini ya, Iya, 6.500, mudah-mudahan range ini bisa terbangun lagi. Nah ini tugasnya dari para jubir-jubirnya sekarang untuk nyampein gitu loh kepada para pelaku ekonomi bahwa Pak Prabowo itu melihat ya sama pendahulu-pendahulu sebelumnya, Pak Jokowi, Pak SBY ingin mencapai Indonesia emas. Ini punya pandangan. Dia firm, orangnya decisive, strong. Dia percaya dengan strong government dan kebijakannya itu akan mengarah ke sana dan dampaknya terhadap pasar ini seperti A, B, C gitu loh. Kebijakan ini akan menghadirkan mestinya less uncertainty. Kebijakannya di ini akan lebih pro market atau market friendly. Kebijakannya ini secara fundamental akan berakibat kepada, kan kita ada 3 pilar nih, invest infrastructure. Ini harus dikomunikasikan. Hey, kita masih tetap invest nih di infrastruktur. Kedua, invest in human capital. Untuk membuka peluang usaha, lapangan kerja. Termasuk MBG ini. MBG ini kan invest in human capital. Ini dijelasin ini bukan proyek. Sobat Cuan, jangan lewatkan lanjutan obrolan seru yang gak kalah menariknya dari pembahasan kita kali ini. Hanya di channel YouTube Cuap Cuap Cuan.